Ya, Pak. Jangan lupa share and Channelnya apa, Pak? subscribe aja. Nama channelnya apa, Pak? Hah? Kenapa? Nama channel di YouTube Nanti Bapak. kan udah Bapak share. Waduh, belum nyampe. Kan udah Bapak share di grup koordinator. Nanti Bapak share ulang. Jadi, Jangan lupa subscribe. Jadi, halo guys. insya Allah kalau ingat Pak. Halo guys. Nanti Bapak bikin wajib. Kalau nggak subscribe nggak bisa ikut pembelajaran. Gitu. Bisa gitu. Ngancem. Itu nggak bayar, nggak dosa, nggak apa. Nggak ada giveaway-nya, Pak. Nah, Bapak kasih giveaway. Cocok giveaway. Oke, bisa dilihat ya? Oh iya Pak. Bisa dilihat di layar itu? Bisa. Nah, fungsi naik atau turun dan nilai maksimum atau nilai minimum. Ini pertemuan kita ke 11. Tolong disimak ya. Tolong disimak. Ini dia. Bapak akan menjelaskan ini pelan-pelan sekali karena mungkin Bapak rasa ini agak ribet sedikit ya, agak ribet sedikit. Ini dia. Bapak langsung ke contoh untuk lebih memahami karena materinya atau teorinya sudah Bapak jelaskan seminggu sebelum PTS ya. Betul ya? Iya. Ya, oke. Sekarang aplikasi langsung ke soal. Simak soalnya nih. Ada fungsi fx, fungsinya adalah dalam trigono. Karena kalau aljabar Bapak yakin kalian sudah bisa. Sekarang langsung Bapak terapkan di fungsi trigono. Min 8 sin 2x plus pi, intervalnya dari 0 sampai pi. Atau dari 0 sampai pi itu berapa? Berapa derajat? 180. 180. Kalian disuruh menentukan titik stasioner dari fungsi f serta interval fungsi itu naik. Yang turun nggak disuruh ditentukan. Hanya naiknya saja. Intervalnya di interval berapa. Nah, cara penyelesaiannya seperti ini. Simak. Bapak pelan-pelan banget nih. Udah Bapak setting PPT-nya by click, by mouse. Ya, jadi keluarnya satu-satu. Kalau ada yang kurang paham, langsung boleh interupsi. Ini dia. Titik stasioner fungsi f kita cari dulu. Ada yang masih ingat syarat fungsi itu stasioner, syaratnya apa? Dengan Sama 0. dengan 0. Apanya yang sama dengan 0? F aksen X-nya. Betul. F Benar, aksen fungsinya. X-nya sama dengan 0. Betul, ini syaratnya. 0. Nah, sekarang turunan dari min 8 sin 2x plus pi, turunannya apa? Turunnya min 16 cos 2x plus pi. Betul. 16 Turunannya cos. adalah, ini lihat nih, syarat stasionernya dulu F aksen X harus sama dengan 0 ya. Ingat, harus sama dengan 0. Must be. Harus. Have to, wajib. Maka turunannya adalah min 8. 2-nya ini turun jadi ke depan jadi 2. Ingat, sin itu turunannya cos. Cos ya, betul ya? Ya, cos. 2x plus pi sama dengan 0. Min 8 kali 2 itu 16. Min 16 cos 2x plus pi sama dengan 0. Lalu, min 16-nya dibagi dengan 0. Sisa hasilnya 0. Maka hasilnya seperti ini. Kamu tahu min 16-nya kemana? Pindah ruang. Pindah ruas. 0 per 16. Jadi Dibagi 0 per min 16. Ya. 0 per min 16 sehingga hasilnya 0. Maka sisanya adalah cos 2x plus pi sama dengan 0. Pahami dulu. Pakai tethering. Kuota belajar. Ya, bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami dari kalau min 16-nya 0, Pak. Jangan pura-pura paham di sini. Apa? Harus benar-benar paham. Paham, Kalau Pak. paham itu nggak enak. Paham ya? Ya. Oke, kalau sudah paham, Bapak ajak kalian mengingat kembali nostalgia di kelas 11. Kita pernah belajar yang namanya persamaan fungsi trigono. Masih ingat? Lupa. Enggak. Kelas 11 semester 1. Nah, tugas kita sekarang mencari X1, X2, dan XX yang lain. Menggunakan persamaan fungsi trigono. Lihat. Maka kita cari yang ruas kanan ini, kosinus berapa yang nilainya 0. Kosinus berapa?
90. 90. Tapi dalam bentuk pi. Dalam bentuk pi berapa pi? Pi per 2. Betul. Iya. Maka kita nyatakan persamaan ini menjadi begini. Tuh. Kosinus 2x plus pi sama dengan kosinus pi per 2. Bisa? Bisa. Nah, kosinus itu X1-nya adalah alfa plus K kali 360. X2-nya adalah min alfa. Min alfa. Ya, plus K. tambah K kali 360. 10. Tapi karena ini berbentuk pi, maka 360-nya kita rubah menjadi 2 pi. 2 pi. Nah, jadinya begini, persamaannya jadi begini. Tuh. Yang pertama 2x plus pi sama dengan pi per 2 plus k kali 2 pi. Bapak kasih bintang ini, di atasnya ada bintang kelihatan ya? Ya. Nah, nanti kita akan cari terpisah. Maka X yang kedua adalah 2X plus pi min pi per 2 plus K kali 2 pi. Kalian wajib ingat kembali tentang persamaan fungsi trigono di kelas 11. Buka lagi bukunya, buka lagi catatannya. Karena kalau kalian lupa, the end. Ya, nggak bisa lanjut belajarnya. Bisa dipahami? Habis ini kalian buka lagi bukunya ya. Ingat-ingat ya. Oke, di sini ada bintang 1 dan bintang 2. Masing-masing ini kita cari X1, X2-nya. Terlebih dahulu kita cari yang bintang 1 dulu. Nih. Ya. Ini dia. Yang bintang 1 tadi ya. 2X plus pi sama dengan pi per 2. Maka pi-nya pindah ini. Pi-nya yang ini pindah ke sebelah kanan. Jadinya apa? 2x sama dengan pi per 2 plus pi. Kok plus? Min pi. Min lah, min. Min. Jadi begini. Min pi. Jadi begini. Nah. 2x sama dengan pi per 2 min pi plus k kali 2 pi. Benar ya? Iya, benar. Oke, lanjut. Pi per 2 dikurangi pi berapa? Min pi per 2. Min pi per 2. Jadinya begini jadinya. Tuh. Nah, sekarang koefisien 2 di depan X harus 1. Maka supaya jadi 1, masing-masing ruas kita bagi 2. Kalau dibagi 2, jadinya bagaimana? Tuh. X sama Pi per 4 ditambah K Kali pi. Betul ya? Iya. Oke. Benar, Pak. Kalau sudah sederhana seperti ini, tinggal kamu masukkan konstantanya. Dimulai dari 0. Maka untuk K sama dengan 0 nilainya berapa? Min pi per 4. Min pi per 4 itu masuk memenuhi tidak? Tidak. Karena batasnya tadi di awal tadi adalah dari 0 sampai 180. sampai pi ya. Sampai pi. Ya. Maka X kalau untuk K-nya 0, X-nya adalah min pi per 4. Tapi TM tidak memenuhi. Nih, jadi jangan dipakai. Lanjut, untuk K sama dengan 1, X-nya berapa? Ya, ulang. 3 pi per 4. Ulang. 3 per 4 pi. K sama dengan 1, X-nya berapa? 3 pi per 4. Pinter. Karena udah keluar ya. Iya. Sekarang untuk K memenuhi tidak 3 pi per 4? Memenuhi. Lanjut, kalau memenuhi lanjut. Untuk K sama dengan 2, X-nya berapa? Pokoknya TM, Pak. Pokoknya harus Iya, tahu. TM, Pak. Berapa TM-nya? Berapa? Itu. TM nggak usah dihitung, Pak. Harus Ada TM. dihitung. 7 per 4 pi bukan. 7 per 4 itu memenuhi tidak? Tidak. Tidak memenuhi. Salah, ini 7 per 4 harusnya ya? Ya, tipe. Ya. Ini tipe harusnya 7 Iya. per 4. Mana sih Bapak begini? Nah, kalau udah TM, kita lanjut. Ini kan baru titik stasioner dari yang bintang 1 ini tadi ya. Iya. Nah, sekarang kita cari yang bintang 2-nya. Nih, bintang 2-nya tuh. Sama kayak tadi langkahnya, pi-nya ini pindah ke sebelah kanan. Maka menjadi seperti ini. Tuh. Min pi per 2, min pi jadinya berapa? Min 3 per 2 pi. Betul, jadinya begini. Nih, tuh. Nah, duanya hilangkan lagi kayak tadi, dibagi 2 semua 2. Maka menjadi berapa? X sama dengan min 3 per 4 pi ditambah pi, ditambah K pi.
ditambah K Ditambah dikali ditambah K kali P. P. Betul. Jadi begini. Kalau sudah seperti ini, sama kayak ini. Masukkan konstantanya mulai dari 0. Untuk K sama dengan 0, berapa P-nya? Berapa X-nya? Min 3/4. Pakai TM ya. TM ya. Untuk K sama dengan 1, berapa X-nya? 1/4 V. 1/4 P. Oke, masuk ya. Masuk? Masuk. Iya. Untuk K sama dengan 2, berapa X-nya? 5/4 V. 5/4 P masuk? Memenuhi tidak? Enggak. Tidak memenuhi. Memenuhi X-nya. lebih gitu. Nah, sehingga sekarang titik stasionernya sudah kita dapatkan. Apa saja titik stasionernya? Tadi 3 pi Pi per per 4 sama 4. Pi per 4. Pi per 4. Dan 3/4. 3/4. Betul. Jadi titik stasionernya adalah pi per 4 dan 3/4 pi. Ini baru poin A. Ya. Panjang ya? Panjang. Tapi asik kan ya? Asik ya bermain panjang-panjang. Asik Pak, asik. Enggak Asik. juga, enggak. Pak. Siapa tuh yang nggak suka panjang? Husnul. Apa, Pak? Kamu suka yang panjang apa yang pendek? Suka yang panjang apa yang pendek? Apa ini ambigu gini? Ambigu. Panjang lebih enak. Panjang, Pak. Panjang lebih asik ya? Ya, benar. Panjangnya panjang. Jadi jangan kemana-mana pikirannya. Paham? Untuk cara mencari titik stasioner? Astagfirullah. Paham? Paham, Pak. Jangan dipaksakan pahamnya. Paham tidak? Paham. Paham, Pak. Langkah selanjutnya, kita nyari apa? Cari interval naik turun. Interval. Turun nggak disuruh. Hanya disuruh mencari interval naik. Naik. Nah, modalnya apa untuk mencari interval naik? Ya modalnya ini, titik stasioner ini. Jadi bisa dipastikan kalau kalian dapat soal seperti ini dan titik stasionernya kalian nggak bisa cari, maka otomatis interval naik dan turunnya pun kalian nggak akan bisa cari. Betul ya? Iya, Pak. Ya. Ya, Pak. Sebelum kalian menjawab soal seperti ini, ingat kembali dengan materi persamaan fungsi trigono di kelas 11. Ingat-ingat, itu wajib hukumnya. Kalau enggak ya, the end. Kelar. Oke, lanjut. Kita mencari interval fungsi naik. Kita akan bermain interval dengan menggunakan titik stasioner yang kita peroleh. Titik stasionernya 2 ya. Seperti ini. Lihat. Ini masih kedengeran nggak suara Bapak? Masih kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Masih ya? Masih keras. Foto gua dong. Apa? Kenapa? Enggak, ini ada yang nanya, bukan. Oh. Maaf. Yuk, tadi kita mencari baru poin A ya, baru poin A. Sekarang poin B. Poin B. Untuk menentukan interval fungsi naik, kita harus mahir dalam membuat garis bilangan. Kita buat dulu garis bilangan dengan titik stasioner di dalamnya. Nih lihat. Ini garis bilangan biasa ya, garis bilangan biasa. Nah, titik stasionernya ini kita letakkan di garis bilangan dengan urutan yang nilainya paling kecil di sebelah kiri. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sehingga garis bilangan ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Sebelah kiri pi per 4, di antara pi per 4 dengan 3/4 pi, dan di sebelah kanan 3 pi per 4. Masing-masing daerah ini punya tanda plus minus. Caranya untuk memberikan tandanya, kita pakai atau kita gunakan uji titik yang paling mudah. Cara yang paling mudah kita menggunakan uji titik. Caranya gimana uji titik? Nih, Bapak jelaskan nih. Kita pakai uji titik. Kita sendiri. Titik ya. Caranya begini. Kita ambil sembarang titik, sembarang ya, di sebelah kiri pi per 4. Kira-kira pi per berapa? Pi per 2.
Pi per 2 mah sebelah kanan atuh Andres. Oh iya. Sebelah kiri. Pi per 6. Pi per 6. Pi per 6. Pi per 6 itu berapa derajat? 30. Betul. 30. Kita akan otomatis kalau kita tahu tandanya yang di sini, maka dua daerah yang lain akan kita tahu tandanya. Betul ya? Iya. Kita ambil sembarang titik sebelah kiri, berarti pi per 6. Nih lihat. Ambil satu titik di sebelah kiri pi per 4. Misalkan kita ambil titiknya itu adalah pi per 6. Kemudian kita substitusikan pi per 6 ini ke turunannya. Bentar ya. Bentar ada iklan ya. Ulangi. Jadi kita ambil satu titik di sebelah kiri. Titik sembarang ya. Tidak harus pi per 6. Pokoknya titiknya itu berada di sebelah kiri pi per 4. Pi per 4 itu titik stasionernya. Iya. Kebetulan yang gampang dan mudah itu kita ambil titiknya pi per 6. Kalau pi per 4 kan susah membaginya ya. Pi per 6 aja gampang. Karena pi per 6 itu 30. Kalau dirubah ke derajat. Lebih mudah ya. Nah, titik pi per 6-nya itu kita substitusikan ke turunannya. Ya, tadi turunannya apa tadi? Turunannya adalah min 16 cos 2x plus pi. Kita masukkan. X-nya kita ganti, X-nya ini kita ganti dengan pi per 6. Maka menjadi seperti ini. Bisa dipahami? Bisa. Nah, 2 dikali pi per 6 itu sama saja dengan 2 pi per 6 atau pi per 3. Pi per 3. Benar ya? Iya. Ya. Pi per 3 berapa? 60. 60. Kalau pi per 3 ditambah pi jadi pi per pi berapa? Bentar. Bentar. Pi per 3 ditambah pi. 4 per 3 pi. 4 per 3 pi. Nih, tuh jadinya tuh. 4 per 3 pi kalau dirubah ke derajat biar mudah jadi berapa? 240. 240. Tuh. Udah Bapak tulis. Kalian tahu 240 itu sudut istimewa. Berapa nilai kosinus 240? Min setengah akar 2. Setengah. Betul. Maka menjadi begini. Min 16 dikali min setengah. Min dikali min plus 16 dikali setengah berapa? 8. 8. Ingat, 8 itu lebih besar dari 0. Atau dengan kata lain 8 itu positif. Jadi kita bisa simpulkan, nih poin pentingnya. Kita bisa simpulkan, kalau kita ambil sembarang titik di sebelah kiri pi per 4, berapapun titiknya kamu ambil, kalau tidak percaya di rumah dicoba, sampai kiri, sampai mana juga terserah, ya, maka akan diperoleh hasilnya pasti positif. Paham? Paham. Sehingga kita simpulkan berarti daerah kiri pi per 4 ini kita kasih tanda positif. Iya. Tuh, lihat tuh. Tandanya kelihatan ya, positif ya. Iya. Nah, untuk yang daerah yang lainnya nggak usah kalian cari, buang-buang Itu negatif. Tinggal selang-seling aja. Kalau sudah ketemu positif, yang pertama, negatif. Yang keduanya Negatif. Yang ketiganya Positif. Yang keempatnya Negatif. Yang kelimanya Positif. Nah gitu, selang-seling aja ya. Tapi Iya. kalau kalian kurang kerjaan ya boleh pakai uji titik lagi yang di sini. Ambil sembarang titik boleh. Tapi tidak Bapak sarankan ya. Kurang kerjaan. Iya. Maka kalau sudah ketemu satu daerah ini, daerah yang lain selang-seling saja, tinggal kebalikannya. Negatif, satu lagi positif. Maksud dari daerah ini adalah, ingat, kalau daerahnya bertanda positif, pasti dia naik. Iya kan? Dia naik. Kalau yang daerahnya negatif, dia akan turun. Maka grafiknya, Bapak percantik grafiknya seperti ini. Turun. Nah lihat. Ini grafiknya. Pokoknya daerah yang positif itu naik, daerah yang negatif itu turun. Lihat panahnya, lihat ya, panahnya terlihat. Terlihat Pak. Oke. Sehingga tadi yang ditanya apa tadi yang ditanya? Interval naik. Nah, Itu sekarang kamu bisa intervalnya. tahu di interval berapa sajakah fungsi itu akan naik? Ayo. Interval Dari 0 mulainya. Sebelah kiri 0. 0. dari 0 sampai pi per 4. Satu lagi.
3pi/4 sampai 2 Sampai 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 pi. pi. Sampai pi doang. Itu dia. Ini dia. Tuh. Jadi fungsi f naik pada interval 0 sampai pi/4 dan 3/4 pi sampai pi. Aja. Kalau Bapak tanya interval turun dari mana ke mana? Dari pi/4 sampai 3pi/4. Ingat, tidak pakai sama dengan ya. Tidak sama. Iya. Tidak sama dengan ya. Karena pi/4 dan 3/4 pi itu stasioner. Paham untuk nomor 1? Paham, Pak. Bapak aja belum begitu paham ini ya. Kok gitu? Yang penting guru yang sukses itu kalau muridnya lebih pintar dari Paham. Gurunya. Iya. Pak, nggak ada suaranya, Pak. nggak ada suaranya? Nggak ada. 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 Kita lanjut nomor 2. Lanjut. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ini dia nomor 2. Hampir sama soalnya, hanya bedanya fungsinya sekarang Bapak balik jadi fungsi cos. Nah, perintahnya hampir sama, hanya yang nomor 2 ini kalian cari 2 interval sekaligus, fungsi naik dan fungsi turun. Dan intervalnya Bapak bukan pi lagi, tapi dalam derajat. Lebih mudah ya, lebih mudah. Harus lebih mudah. Oke, caranya sama. Yang pertama, langkah pertama adalah kita cari dulu stasioner dulu, ya. Syarat stasioner itu apa? Sama dengan 0. Sama dengan 0. F aksen X-nya sama dengan 0. Ingat-ingat kalau mengerjakan soal semacam ini, urutan pengerjaannya seperti ini ya. Ingat-ingat nih. Urutannya seperti Iya, Pak. Syarat stasioner itu turunan pertamanya harus, kudu, mesti, wajib. Nah. Itu, Pak. Itu Mas B. Temenang hente. Kudu. Ayo, buru. Sekarang tugas kamu turunan dari 4 cos 2x teh naon? Apa? -8 sin 2x. Jadi turunannya adalah -8 sin 2x. Sin 2x. 0. Min 8-nya kita hilangkan dengan cara apa? Pindah ruas. Dibagi -8. Dibagi -8. Jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Sorry, tipe ya. Harusnya -8 ya. Iya, Pak. Gak apa-apa lah, tipe dikit, manusiawi. Sin 2x sama dengan 0/8, sama dengan 0. Nah, lihat. Kalau sudah begini, tugas kalian cari sudut yang nilai sinusnya 0. Ya 0. 0, Pak. Susah-susah amat. Jadi begini, Pak. Sin 2x sama dengan sin 0. Sehingga sinnya coret menjadi 2x 0. Baik, sama 360. Nah, satunya lagi. 2x 2x. Sama dengan 180 tambah 0. 180 Min alfa. Alfa. Kalau tadi satunya alfa, satunya min alfa. Kalau yang fungsi sinus, satunya alfa, satunya adalah 180 derajat. Jadi begini. Tuh. Kebetulan alfanya 0. Kebetulan alfanya 0 ya. Nah, seperti biasa, Bapak kasih pembeda bintang 1 dan bintang 2. Akan kita cari terpisah. Kita cari dulu yang bintang 1 nih. Perhatiin. Ya, cari. Bintang 1 dulu. Tuh. Ingat, koefisien di depan X harus 0. Harus 0. Sorry. Harus 1. Maka supaya 1 kita apakan? Dibagi 2. Seperti ini. Paham ya? Ya. Oke. Kalau sudah sederhana seperti ini, kita nilai konstantanya mulai dari K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, X-nya berapa? 0. 0. Khusus kasus ini kalian pinter. Untuk K sama dengan 1, X-nya berapa? 180. Untuk K sama dengan 2, X-nya berapa?
360 derajat. 360. Tapi ingat, interval kita di awal itu adalah dari 0 sampai 0 sampai 180. 160 tidak memenuhi. Tidak memenuhi UTM. Lanjut yang bintang 2. Bintang 2. Nah, 180 dikurangi 0 ya 180. Betul ya? Iya. Sama kayak tadi. Koin. Sama dengan 1. Koefisien di depan X-nya kita jadikan 1. Maka semua dibagi 2. Bagi 2. Benar ya? Ya. Kalau sudah sederhana semacam ini, tinggal disubstitusikan nilai konstantanya. Mulai dari K sama dengan 0. X-nya 60 berapa? derajat. 90. Kalau K-nya 1, X-nya berapa? 270 TM. 10. TM-nya? PM. Kalau TM nggak usah dilanjut untuk K sama dengan 2. Ya. Top sampai di sini. Sehingga kita dapat titik stasionernya. 0. Stasioner. 90. 180, 90. 80. Tadi ada 3 titik stasionernya. Kalau nomor 1 tadi titik stasionernya cuma 2. Paham untuk mencari titik stasioner? Paham. Kalau yang nggak paham berarti persamaan trigononya harus dipelajari lagi di materi kelas 11. Nah, ini baru poin A. Sekarang poin yang B, suruh mencari interval naik dan interval Turun. Caranya begini. Udah tau lah caranya lah. Kita buat dulu, sebelum uji titik, kita buat dulu garis bilangannya dengan nilai titik stasioner di dalamnya. Seperti ini. Biasa kayak gitu, biasa ya. Letakkan nilai stasioner berurutan dari yang kecil ke yang besar. Paham, Amini? Paham. Tanya. Pembicaraan kita itu intervalnya dari berapa sampai berapa? Dari 0 sampai 180. Berarti daerah di sebelah kiri 0 dan daerah di sebelah kanan 180 tidak masuk pembicaraan ya, tidak masuk ke soal ya. Ya. Oke. Kalau gitu, perhatikan. Kita ambil titiknya di mana harusnya? 30. Antara 0 sampai 90. 0 sampai Sampai 90. 60. Berapa kira-kira yang gampang? 60. 30. 60. Berapa yang gampang? 45. 45. Bapak ambil 30 aja yang gampang. Boleh 45, boleh 60, boleh berapa? Udah. 75 jangan, bukan istimewa. Andre. Oke, Andre. Kan bisa Pak 30 tambah 45. Ya, kebetulan di contoh Bapak ambil titiknya 30 biar gampang maksudnya, ya. 45 boleh, ya. 60 boleh. Tapi titiknya itu antara 0 dengan 9. Oke, setelah diambil titiknya 30, kemudian substitusikan ke F aksen X. Jadinya seperti ini. Tadi kan turunannya ini kan ya? Iya. Nah, sekarang masukkan menjadi min 8 sin 2 kali 30. 2 kali 30 itu kan 60. Sin 60. Setengah akar 3. akar 3. Maka jadi seperti ini. Mana? Oh, jadi seperti ini. Min 4 akar 3. Nah, jadinya berapa min? 4 akar 3. 4 akar 3 itu negatif. Turun. Nah, kasih tanda dulu dong, jangan turun dulu. Iya. Tanda dulu. Negatif. Positif. Lanjut ya. Sebelah sini nggak usah karena tidak masuk ke interval. Iya. Ya. Nah, kalau sudah begini grafiknya berarti seperti ini jadinya. Tuh. Turun naik. Turun naik. Turun naik. Jadi, Bapak tanya dulu, interval naik dari mana ke mana? Dari 90 sampai 180. 180. Nih, interval naik. Jadinya begini. Interval naik dari 90 kurang dari X, X kurang dari 180. Kalau tidak menggunakan sama dengan gini, pertidaksamannya berarti 90 dan 180-nya tidak termasuk. Karena 90 dan 180 itu adalah titik A di ya. Kalian kalau menjawab soal semacam ini ada tanda sama dengannya, walaupun panjang kayak kereta api pembahasannya, Bapak coret.
Camkan itu. Jam banget. Lalu turunnya di interval berapa? Turunnya 0 sampai 0 sampai 90. 90. Turun intervalnya dari 0 sampai 9. Full. Bisa dipahami? Bisa. Ya Allah. Pinter sih. Satu lagi kalau gitu. Waktunya juga tinggal 5 menit. Satu lagi. Suruh nyari titik stasioner, insya Allah paham. Suruh ngegambar. Kalian ini lihat. Garis bilangannya harus kalian gambar ya, supaya memudahkan dalam penentuan interval ya. Bisa menggambar. Iya Pak, bisa Pak. Ini sebagai garis bantu. Tapi kalau kalian nanti ulangan nggak pakai garis bilangan, nilainya Bapak potong. Bapak kurangi. Logikanya, kalau tidak ada garis bilangan, kalian tidak bisa menentukan interval. Iya Pak. Maka harus lengkap seperti ini. Nah, sekarang soal yang ketiga. Paham belum 1 sampai 2 nih soal? Paham, insya Allah. Paham, Pak. Nanti untuk lebih pahamnya lagi, silakan tonton video Bapak di YouTube. Silakan di dislike. Silakan di dislike. Komen. Kalau Bapak nggak like, Bapak Di dislike. Bapak delete. Saya dislike, Pak. Bapak delete pokoknya. Harus kejam. Ya, pokoknya jangan lupa like and comment and di subscribe. Oke, Pak. Awas loh, ini si Hani ngomong kenceng nih. Si Ega, awas nggak. Pantau. Kalian kan kalau yang subscribe ketahuan di Bapak siapa yang udah, siapa yang belum. Buat saya, Pak. Males banget. Nah, saya jangan tahu nama channel Saya udah. apa. Soal nomor 3. Siap nomor 3. Nomor 3 ini soalnya agak berbeda. Perintahnya kalian tidak lagi disuruh menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Jadi gini ya, Bapak jelaskan sekali lagi. Kalau ada soal, lalu kedengeran nggak? Kedengaran, Pak. Kalau ada soal, walaupun di soal tersebut tidak mengharuskan kalian menentukan titik stasioner, tapi kalian hanya disuruh menentukan interval naik dan turun, tapi kan secara tidak langsung, titik stasioner wajib kalian cari terlebih dahulu kan? Iya. Jadi bedanya, kalau soal itu menyuruh kalian menentukan titik stasioner, ya hanya titik stasionernya saja. Tapi kalau soal itu memerintahkan kalian mencari interval naik dan turun, ya otomatis stasionernya dicari, interval naik dan turunnya juga dicari. Nah, khusus nomor 3, kalian hanya disuruh menentukan nilai max dan nilai min. Tapi ingat, untuk menentukan max dan min juga kalian butuh titik stasioner. Titik stasioner. Tadi gini, kita jawab. Perhatikan. Nilai maksimum dan minimum dicapai pada saat f aksen X sama dengan 0. Maka terlebih dahulu kita cari titik stasioner. Ya, pulpen pinjam. Bentar ya, sebentar. Pak. Lanjut. Turunan dari sin X dan cos plus cos X kan turunannya ini ya. Turunan sin X. Turunan cos itu min sin X. Sekarang min sin X-nya pindahin ke kanan. Jadi begini. Cos X sama dengan X. Dibalik. Atau dibalik sin X sama dengan cos X. Boleh ya? Boleh. Sekarang kita bagi aja sin X dibagi cos X. Ini jadi begini nih. Boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Ya, boleh. Ingat, rumus sin cos itu rumus apa? Tan. Oke, pintar. Jadi begini. Nah, tangan X sama dengan 1. Sudut berapa? 45 derajat. 45 derajat. 45 derajat. Seperti ini. Ya sudah, jalankan. Ingat, kalau tangan X-nya cuma 1 ya. Tidak ada. X-nya cuma 1. Dan K-nya juga dikali bukan 360, tapi dikali 180. Ya sudah, kalau udah begini cari, masukin koefisiennya, konstantanya. Untuk K sama dengan 0, X-nya 45.
Untuk K sama dengan 1, X-nya 202. 5 Untuk derajat. K sama dengan 2 berapa? K sama dengan 2, 405. TM, tapi. Karena batasnya dari 0 sampai 270. Oke. Kalau sudah TM berarti titik stasionernya sudah kita cari dong. Berapa aja titik stasionernya? 45 sama 225. Tuh. 45 sampai sama 25. Peroleh titik stasionernya 45 dan 202. 5. Nah, yang beda dengan dua contoh di awal. Karena di soal juga kalian hanya disuruh menentukan nilai max dan nilai min, tidak disuruh menentukan interval, maka kalian tidak perlu menggambar garis bilangan. Ingat ya. Iya. Kecuali yang kurang kerjaan, iseng, boleh. Kalau yang nggak iseng banyak kerjaan nggak usah digambar. Lalu apa langkah selanjutnya? Ya tinggal kalian masukkan saja nilai stasioner ini ke kemana? Ke fungsi. Ke fungsinya. Bukan keturunannya ya, tapi ke Ya, fungsinya. Bukan dimasukkan ke turunan pertamanya, tapi dimasukkan ke fungsi awalnya. Lalu diperoleh, lihat. Untuk X-nya 45, maka dimasukkan sin 45 ditambah cos 45. Sin dan cos 45 itu sama, setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Maka menjadi akar 2. Sekarang masukkan untuk X sama dengan 225. Masukin. Untuk X sama dengan 225, maka F 225 sama dengan sin 225 tambah cos. Sin 225 itu min setengah akar 2. Cos 225 juga sama, min setengah akar 2. Min setengah akar 2, min setengah akar 2. Jadinya min akar 2. Min akar 2. Udah bisa? Ah? Oh ya, tanggung. Nah, sekarang lihat. Chelsea apa dicoret-coret? Chelsea. Apa pencet? Nah, coba lihat. Akar 2 dengan min akar 2 lebih besar yang mana? Akar 2. Akar 2-nya adalah nilai maksimum, min akar 2-nya adalah nilai minimum. Begitu. Bisa untuk menentukan nilai max dan nilai min? Bisa. Alhamdulillah. Ya Allah, paham. Untuk hari ini cukup sekian dulu ya, nggak usah banyak-banyak ya. Ya, Pak, udah cukup banyak nih, Pak. Yang udah ada di otak, kalau ditimpa pelajaran lagi, materi lagi, takut yang udah ada Loncat. Loncat sih, Pak. Nah, apa? Ini kalau kan ini Bapak rekam nih, ini Bapak taruh mana sih, Pak? YouTube. Nama YouTube Bapak apa sih? Ini kesempatan Bapak. Tolong. Asik. Halo, guys. Promosi mulu. Halo, guys. Subscribe, like, and share. Yang tidak subscribe, tunggu pembalasan Bapak. Nama YouTube-nya apa, Pak? Nanti Bapak share. Tenang. Oke? Oke, Pak. Dimarahin. Oke, sekarang pimpin doa.